Puji dan syukur, rasa nikmat secara lahir maupun batin, kekuatan yang ada, yang Allah berikan, alhamdulillah ya. Segala sesuatu itu sahabat, saya terutama menyapa dulu daripada sahabat-sahabat saya dimanapun kalian berada ya. Semoga kalian selalu diberikan suatu kekuatan, kenikmatan, kesehatan jasmani dan rohani, diberikan yang rezeki yang melimpah ruah ya. Semoga dengan adanya live streaming pada malam ini, mudah-mudahan sahabat kita di waktu santai ya, dimana kita melihat, menceritakan, kalau kalian belum lihat, disitulah John Cowboy saya ikat, saya sekap, saya siksa ya. Kenapa? Sedih, memang sedih sahabat yang saya katakan melihat daripada kejadian yang ada ketika John Cowboy merasa segala pengendalian itu memang luar biasa ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Disitulah John Cowboy benar-benar apa namanya? Oh ya, kita pastikan ini sahabat ya. Pastikan dulu suara kita udah jelas apa belum sebelum kita lanjut ya. Disitulah kalian melihat daripada kejadian karena saya sudah geram, benar-benar geram ya, ngelihat daripada kelakuan yang dilakukan sama mereka. Bukan mereka tambah sadar, bukan mereka tambah menjadi orang menunjukkan sikap-sikap, sifat-sifat yang bagus, malahan mereka ketika Bang Ray terpuruk, disitulah mereka merasa benar-benar gembira ya. Dikira, disangka mereka Bang Ray ketika tepak seperti itu mereka akan menguasai, itu mimpi belaka ya. Makanya John Cowboy sekarang menggunakan siasat, mungkin siasat apa nggak tahu saya sudah nekat ketika saya setelah masuk daripada guha di lerengan aliran sungai Petir itu, karena saya pernah mengintip daripada setan merah itu lagi ritual, apalagi betapa, apalagi semedi saya nggak tahu. Lah di situ saya tahu titik terangnya bahwa si John Cowboy itu benar-benar si setan merah itu benar-benar menjagai di gua itu. Makanya ketika itu saya ngintip, saya intai, rupanya heninglah tempat itu, nggak ada yang namanya aktivitas. Terpaksa saya nekat masuk sahabat. Waduh, ketika saya masuk itu luar biasa sahabat. Saya walaupun gelap-gelap, saya menggunakan senter handphone. Makanya handphone saya nggak saya bisa bawa, karena biar sahabat-sahabat tahu melihat kejadian yang saya alami ketika saya di dalam gua. Tapi alhamdulillah ketika itu saya dengan seketika langsung bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saya ada suatu mengagetkan sinar memancar cahaya dan wangi minyak melati. Ketika itu disitulah ada suara bisikan-bisikan langsung di hadapan saya. Di situ saya ada komunikasi sama Bunda Ratu Nyiro Kidul ya. Di situ saya ada sambutan, ada pemberitahuan, di mana ketika saya lihat, saya mencari Bang Ray, saya sampai menjerit Bang Ray. Disitulah akhirnya saya tahu, disitulah ada munculnya daripada sosok. Tadinya pertama itu ya bayang-bayang, ketika saya lihat secara jelas ternyata ada Bunda Ratu. Alhamdulillah sahabat ya. Saya geram, kalau melihat geram, kejadian memang kejadian ketika mereka melihat kalian tayangan di channel Bang Ray Lampung.
begitu besarnya ketawanya John Cowboy. Di situ saya keluar dari guha, saya langsung berasumsi, saya punya pemikiran bagaimana caranya mau saya culik satu-satu, mau saya siksa mereka satu-satu, saya ikat mereka satu-satu. Nah, tinggal nunggu giliran. Nah, giliran nanti semuanya itu akan saya gilir, akan saya temui, saya intai, saya intip bagaimana caranya. Mereka harus dapat, mereka caranya harus ketemu sama saya ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ketemu, ya mudah-mudahan saya sedikit lega. Mudah-mudahan sedikit banyaknya mereka sadar, kan itu harapan saya. Adapun tidaknya itu tergantung daripada kepribadian mereka. Ya, smoking. Yang sudah hadir silakan kalian komentar. Kalau yang belum komentar silakan sebutkan nama kalian dari mana. Siapa tahu nanti kita bisa bacakan komentar-komentar kalian. Mudah-mudahan ya, dengan adanya kalian mendukung, menyupport, Allah berikan seperti ganjaran, pahala, rezeki yang melimpah ruah ya. Ya di situ juga saya artinya sedikit banyaknya walaupun kita perjalanan yang sangat luar biasa ini menjadikan suatu perjalanan yang benar-benar eksperimen ya. Saya leganya kenapa sahabat, ketika Bang Rey sudah ada di Padepokan, keluar muncul akhirnya mungkin bukan Bang Rey dendam ya, bukan Bang Rey marah, bahkan Bang Rey langsung buat tindakan semena-mena bukan terhadap Ucup Dragon sama gurunya si setan merah itu. Itulah salah satu peringatan yang bisa dirasakan sama mereka ketika Bang Rey disekap, begitu sedih, sakit, pilu, linu. Bahkan keluarganya pun selalu menanyakan sama kami bagaimana keadaan Bang Rey ketika waktu itu. Ya, kami ceritakan karena ada suatu perjalanan, mau tak mau kami apa adanya, makanya kami siang malam mencari Bang Rey ya. Tapi dengan dukungan kalian lah kami lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi. Akhirnya John Cowboy, Kurawa, satu preman-preman saya culik, saya ikat, saya kasih suatu hadiah lah ya, semoga mereka buat pelajaran ya. Tapi saya bukan tidak puas, tapi permasalahan ini saya cuma bermohon, berdoa, mudah-mudahan mereka ke depan bisa sadar, bisa untuk menerapkan sedikit banyaknya melakukan lah ya yang namanya perbuatan baik. Mudah-mudahan saja mereka benar-benar terbuka kalbunya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin kalian kalau belum lihat di situ saya sudah tayangkan ketika Prabu saya ikat. Di situ dia minta tolong lepaskan karena saya intip, saya pergoki, saya pancing, akhirnya saya tumbangkan, langsung saya ikat di pohonnya. Mungkin biarkan aja saya tinggalkan biar dimakan anjing gila di situ ya. Karena kenapa sahabat? Bukan kami tidak tahu permasalahan yang kami hadapi, artinya semakin larut, tidak selesai-selesai, bukan. Tapi inilah suatu ujian mungkin perjalanan yang kami harus lakukan, di mana Prabu ini dari dulu ya, dari zaman Udin Botak sampai saiki ya, nggak ada salah-salahnya itu manusia. Kalau dikasih omongan, dia yang paling jago, paling hebat, paling segala-galanya ya.
Makanya saya juga heran sahabat ya, kenapa dengan adanya melihat daripada jiwa-jiwa manusia seperti itu angkuh, ya, seolah-olah dia yang paling hebat, paling jago. Tapi benar ketika dia bisa, yang kami salut, yang kami sedikit nggak habis pikir, kenapa dia bisa benar-benar bisa menghasut seperti Ucup Dragon, bahkan sekarang ada gurunya Ucup Dragon. Yaitu tadi, kalau tidak puas mengikuti daripada hawa nafsunya, ambisi dengan segala apa yang diinginkan, ya sudah pasti, sudah jelas, tidak ada cukupnya, selalu kurang dan kurang. Nyata senyata-nyatanya ya, itulah sosok yang kalian bisa lihat, artinya kalian bisa pahami, jiwa yang ditanamkan sama Prabu itu memang sudah dirasuki jiwa-jiwa iblis, iprit ya. Prabu itu iblis iprit, makanya dia tak ada yang namanya puas, merasa segala yang dihadapi dia itu kecil, segala yang dicapai dia itu akan tercapai sesuai dengan impian dia. Karena kenapa? Dia tidak sadar diri kalau segala sesuatu itu mengikuti daripada kemauan hawa nafsunya, akhirnya dia membujuk, merayu ya seluruh yang namanya preman dirangkul, ya diajak. Yang kami sayangkan seperti Ucup Dragon, seperti gurunya Ucup Dragon, ya sudah jelas-jelas di situ sahabat ya. Kenapa saya katakan sudah jelas? Ya orang gunung, ya orang gunung, walaupun dia punya ilmu Pancasona, pancak silat, pencak seluang saya nggak tahu, tapi di situ mereka percaya saja atas pembicaraan daripada John Cowboy sama si si Prabu ini. Itu yang saya salutkan. Seharusnya mereka punya pemikiran yang benar-benar luas ya, walaupun mereka punya kesaktian, tapi ya berhubung punya ilmunya, ilmu tempelan perewangan secara dalam bertaut, bersekutunya sama daun apa pohon nggak tahu saya. Yaitu tadi, akhirnya mereka salah langkah. Tapi harapan kami, apapun ini suatu tantangan, namanya ini suatu lebih untuk kami mencarikan solusi, strategi, bagaimana caranya ketika menghadapi orang-orang seperti mereka ini. Ya mudah-mudahan yang kalian bisa lihat selama ini, misi dan kami ya sebenarnya bukan berarti kami untuk bisa menumbangkan begitu saja atau menewaskan begitu saja, bukan. Tapi kami punya catatan, kami punya prinsip, punya pedoman, punya hayalan. Ketika harapan demi harapan, semoga aja ke depannya seperti Ucup Dragon, John Cowboy, Setan Merah ini, ya bisa sadar lah ya. Kalau mereka sudah bisa sadar, artinya mereka mungkin sudah bisa membedakan mana yang harus dibela, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak perlu bisa dilakukan. Setidaknya mereka punya pilihan, karena memang hidup ini adalah suatu pilihan ya. Baik dan buruknya itu adanya di diri kita. Selamat dan tidaknya itu ada di diri kita. Bahagia dan tidaknya itu ada di diri kita. Bukan tergantung daripada orang ya. Untuk itulah sahabat-sahabat, dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada, ketika Allah menciptakan kita di alam dunia ini, bagaimana caranya kita berupaya ketika kita sudah diberikan namanya akal, kecerdasan secara intelektual, benar-benar menyatu di dalam pemikiran kita,
disitulah kita bisa mencerna, disitulah kita bisa memilah, disitulah kita bisa memilih, disitulah kita bisa memahami, disitulah kita bisa mengerti. Itu pun tergantung pada manusianya sendiri. Kalau manusia itu sendiri, kalau seperti sifat-sifat yang kami hadapi seperti John Cowboy, Prabu, ya, seperti yang lain-lain, ya nggak ada. Mereka itu yang ada itu bagaimana caranya mereka senang mendapatkan yang bukan tadinya hak mereka, dengan segala hal dihalalkan segala cara. Itu salah. Salahnya kenapa sahabat? Saya katakan sudah jelas-jelas mutlak secara tertulis maupun secara fakta aktual, ya hak, memang hak, artinya milik punya Bangre, tapi mereka mengakui, mau merampas lah bahasanya ya. Ya, jadi ketemu orang keras seperti itu kadang-kadang kami juga nggak mau sahabat ya sebenarnya menghadapi orang-orang ya dengan cara-cara tindakan-tindakan mereka seperti itu. Tapi mereka ini berhubungan dikatakan ngeyel, ya keras kepala lah ya, lebih daripada batok kelapa, mungkin kalau kepalanya batu ya, tapi anehnya batu aja kalau ditetesin air, semakin lama ditetesin dia akan hancur, akan bolong ya. Tapi yang bingungnya ini manusia, ya itulah sifat manusia, karena manusia itu sendiri sudah Allah ciptakan, sudah Allah berikan kekuatan-kekuatan sudah jelas. Disitulah yang namanya kita bisa membedakan antara hawa nafsu ya. Di mana hawa nafsu tersebut, disitulah yang namanya angkara murka. Di mana angkara murka, disitulah akan menyilakakan kita. Bagaimana kita bisa nggak cilaka? Kita bisa mengimbangi dan bisa sedikit banyaknya ada pondasi yang kuat ya. Sama halnya seperti rumah. Bagaimana mau kokoh kalau pondasinya nggak kuat? Justru itulah sahabat, walaupun kami tidak merasa kami punya kemampuan, ya, kami juga tidak merasa punya ilmu, kami juga tidak merasa sakti, tidak. Tapi karena permasalahan yang kami hadapi begitu besarnya ya, begitu dahsyatnya ibaratnya selama ini, mungkin kalian sudah menyaksikan, mendukungnya selalu apa yang kami tayangkan dengan ada kejadian antara interaksi dan ya seperti keributan-keributan yang ada. Ya mau tak mau kami hadapilah secara dengan apa adanya, dengan kenyataan yang ada. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya kalau memang manusia sahabat ya, seperti John Cowboy, memang dia beralasan asumsinya dia mau tobat katanya. Ketika saya mau obatin, minta madu, bagi lampu maksa. Nah artinya ketika maksa tersebut dengan dia minta lepaskan tali itu, saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Karena sudah tahu saya akal bulus yang namanya otak John Cowboy ini. Tipu muslihatnya sangat dahsyat ya, mafia John Cowboy itu aslinya ya, bukan orang-orang biasa, mafia. Jadi otak mafia dia jalan, bagaimana caranya dia memanfaatkan orang. Disinilah kami ini termasuk kalau secara dalam analisa kami hadapi diadu domba sama John Cowboy, sehingga kepercayaan apa yang kami sampaikan pun tidak percaya. Yang namanya tautan ketika kami memberikan suatu peringatan atau suatu penjelasan, nggak bakal didengar. Yang ada mereka itu merasa benar. Nah, itu tadi kembali lagi kepada manusia. Kalau manusia ini tidak ada yang namanya kesempurnaan di alam semesta ini ya, yang ada itu hanya milik Allah. Tapi hanya kita sebagai manusia itu sebatas ketitipan. Dengan ketitipan inilah sahabat yang perlu kita syukuri ya, perlu kita mensyukuri dengan nikmat secara nyata, jelas. Artinya ketika kita ada di alam dunia ini, apa yang diberikan secara nyata, secara jelas,
Karena indera yang ada di diri kita meliputi semuanya, ya, baik dari pendengaran, penglihatan, penciuman, segala. Tapi kita harus sadar, karena kenapa saya katakan seperti itu? Itulah salah satu nikmat yang harus benar-benar kita rasakan, ya. Kita nikmati benar-benar rasa syukur. Jangan seperti John Cowboy sama Prabu. Sambil minum, sahabat. Kita lanjut ya. Nah, yang membuat ngenes, membuat ibaratnya seperti yang dilakukan sama, saya lihat di tayangan, kalian bisa lihat di tayangan Banggai Lampung ya. Di situ ketika dihantam Banggai Lampung, sekarang minta obat, minta madu untuk mengobati gurunya si John, gurunya si setan merah itu. Lucu sahabat ya, lucu. Gimana nggak lucu, kami nggak ketawa ya. Ketika mereka sakit, ketika mereka dihantam, luka dalam sampai remuk jero ya kata orang itu, memaksa, nggak jauh bedanya kejadian seperti yang dilakukan sama si Ucup Dragon ya. Ucup Dragon sudah tapa semedi, tapa brata semua dilakukan sama dia, nggak kunjung sembuh. Dia minta obat kepada, katanya, eyang sana eyang situ, mbah sana mbah sini, dukun ono dukun ini, nggak sembuh. Yang bisa menyembuhkan hanya madu sakti Banggai Lampung ya. Jadi makanya madu sakti ini jangan dianggap sembarangan. Nah, ini perlu saya jelaskan dikit sobat ya. Ketika kalian mau minat, artinya pengen berobat, makanya mencegah, memelihara, mengobati sudah pasti. Ini ada madu kuning, ada madu hitam. Di sini juga ada yang namanya serbuk ajaib ya. Nah, ini serbuk ajaib nih. Serbuk ajaib dari Bunda Ratu Nyiro Kidul. Saya taruh sini ya sobat ya, biar kelihatan. Nah, kita dekatkan lagi kameranya, biar dekat, biar jelas, enak. Kalau dekat begini kan enak kita ngobrolnya. Jelas ya? Oke. Ini ada madu kuning, madu hitam. Saya perjelas dulu ya. Nah, ini ada lagi yang namanya obat asam urat khusus. Dia bisa mengobati seperti asam urat secara dalam pengecekan kalian di dokter apa di bidan atau di rumah sakit. Ada seperti penyakit encok-encok begitu ya, ketika kakinya bengkak-bengkak ya. Ini khusus asam urat. Nah, ini udah kelihatan ya, dia ada seperti bentukan bulat-bulat seperti apa ini. Tapi ini sudah dibentuk secara dalam bentuk seperti kapsul, bukan seperti bulat-bulat lah ya begitu ya. Nah, ini minumnya 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Ya, ini buat asam urat. Bagaimana caranya, Ci? Caranya simple. Karena kalian sudah ikut member Banggai Lampung, sudah ikut member di Ciraden, ya, nggak dibeda-bedakan masalah harga. Karena kenapa? Produk yang kami keluarkan bukan produk sembarangan, ya. Tapi secara yang kalian bisa lihat, ini yang namanya madu bukan sembarangan juga. Berapa Ci harganya? Cukup 100.000 saja kalau di dalam negeri ya, serba 100.000.
kalau di dalam negeri. Kalau keluar negeri bagaimana sih? Kalau di luar negeri ini 300.000. Sebatu tempat satu botol ini 300.000 ya. Kemana saja? Abu Dhabi, Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, Selangor, Singapura, sama. Bagaimana caranya, Cik? Cukup kalian transfer ke nomor rekening Cik Raden. Nomor rekeningnya Bank BCA. Nomornya 2920587162 atas nama Basyirudin ya. Di situ tertera kalau mau asam urat. Cik, bagaimana saya kalau minyak melatinya saja? Bagus. Untuk apa saja? Ketika kalian melangkah, ketika kalian punya hajat, ketika kalian mau usaha, silahkan pakai. Mau buat sholat, bagus. Harganya berapa, Cik? 100.000. Bagaimana caranya? Ikut member dulu. Kalau sudah sama Bari, berarti ikut sama Bari. Kalau belum sama Cik Raden, berarti ikut sama Cik Raden. Kalau belum, ini harganya 500.000. Minyak melati katon. Saya kalau punya minyak ini, Cik, bisa nggak manggilnya Rukul? Bisa. Kenapa tidak bisa? Ketika kalian sudah membawa yang namanya memakai minyak ini, secara dalam nyata, aura-aura kalian itu akan menambah. Energi-energi positif itu akan berinteraksi kepada kalian. Kekuatan-kekuatan itu beda. Ya. Kalau tidak percaya, buktikan. Nah ini ada garam asma. Untuk apa Cik garam asma ini? Waduh, kalau garam sudah banyak, jelas. Ya, ini garam. Kalau belum ikut member, 300.000. Kalau sudah ikut member, 100.000. Ketika kalian sudah mandi, ya, mandi ini, air garam sukma ini, rasa di badan enak, auranya negatif itu akan nyingkir, kekuatan secara dalam apa yang kalian keluhkan itu mudah sekalian kalian harapkan dan diinginkan. Caranya gimana? Cukup transfer 100.000 saja. Wah, itu ya. Yang namanya seperti garam asma tadi. Kalau madu sama 100.000 juga. Jadi sekarang ini Bang Ri sudah mengatakan satu paket cukup 300.000. Ya. Mendapatkan 2 madu dan 1 minyak melati keraton. Cukup dengan 300.000 dapat 2 madu, minyak melati keraton 1. Jelas sahabat? Nah, adapun kalian mau interaksi yang lain, saya sudah katakan berulang kali, saya siap dalam pengobatan jarak jauh, medis maupun non-medis. Mau gangguan jiwa, mau gangguan perempuan, rumah tangga, yang kelihatan mau nggak kelihatan, segala tetek bengek, segala apa urusan kalian, apapun yang kalian alami, apapun penyakitnya. Insya Allah, ketika sudah berinteraksi sama saya, langsung pihak komunikasi dia telepon dari jarak jauh, kita video call, disitulah ada media, nanti ada petunjuk yang ada, siap. Kalau tidak percaya, buktikan. Keluhan apa saja, siap. Cik, saya ini katanya punya bos, bisa nggak sayang sama saya, bisa nurut sama saya? Bisa. Cik, saya ini mau bagaimana caranya supaya dapat jodoh cepat? Bisa nggak, Cik? Bisa. Cik, ini ada keluhan, orang tua ini sakit nggak sembuh-sembuh. Bisa nggak untuk mengobati secara dari jarak jauh? Bisa. Itu bisa sembuh, nyata nggak? Nyata. Kalau tidak percaya, buktikan. Bukan cerita, bukan katanya. Saya semata-mata memberikan suatu gambaran, tulisan di beranda saya, pengobatan jarak jauh. Bisa kita nyatakan senyata-nyatanya.
Kalau tidak nyata, saya tidak mau. Maaf, 1000 maaf. Bukan berarti saya di sini merasa bisa. Saya juga manusia. Tapi saya berkeyakinan dengan atas hajatnya kalian ketika berminta tolong lantaran syarat syariat yang ada di diri saya, yang dititipkan secara nyata terhadap diri saya. Itulah yang saya salurkan untuk menolong yang jelas, yang nyata, senyata-nyatanya. Oke? Kalau tidak percaya, buktikan. Bagaimana caranya, Cik? Di situ ada nomor Cik Raden. Kalau kalian mau catat, silakan di nomor 0821 5006 3346. Di situ sudah ada nomor Cik Raden ya. Saya siap 1 kali 24 jam istilahnya menerima. Kalau keluhan, kalau memang itu ada suatu persoalan, besar kecil, saya ikhlas, saya ridho, insya Allah ada keridhoan dari Allah. Karena kenapa? Saya bukan minta sama demit, saya bukan minta sama kayu, saya bukan minta sama daun, tapi saya minta kepada langsung Sang Maha Pencipta untuk diamanahkan, ketitipkan ke diri saya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu interaksi yang namanya keberkahan penuh kemustajaban. Makanya saya sama Bang di Lampung tak ada yang namanya menjual produk yang mahal-mahal, kecuali yang di luar ini ya. Artinya mungkin ada suatu permintaan yang aneh atau maksudnya yang beda. Ya mungkin itu ada seperti bahasanya label atau seperti bahasanya yang harus kalian tebus, ada. Tapi kalau seperti ini nyata. Kenapa? Kami di sini akan membantu jelas, secara jelas, walaupun itu banyak madu, tapi beda madunya kami sama Bang Lampung ya, beda. Banyak madu, tapi madu ini beda. Bedanya kenapa? Satu, memang asli. Kedua, jangan ditanya kalau masalah kegunaannya. Bisa kalian buktikan. Kenapa saya bicara seperti itu? Saya nggak mau yang namanya cerita atau menurut katanya, nggak mau. Saya nyata, ya. Makanya saya bilang kalau tidak percaya, buktikan. Bagaimana? Cukup kalian beli dengan angka 300.000, kalian sudah mendapatkan namanya madu racikan dan 1 botol minyak melati keraton. Buruan, kesempatan selagi ada, selagi kami ada stok ya, karena susah, cari madunya susah. Waktu kami juga berinteraksi secara dalam hubungan untuk bermohon langsung kepada Allah supaya ini memberikan suatu apa yang kalian hadapi, apa yang kalian derita benar-benar bisa tersalurkan secara nyata ketika kalian sudah minum madu sakti yang kami dititipkan dari Sang Ilahi Robbi ya. Tuh. Kalau kurang jelas silakan via telepon, monggo ya. Kalau belum jelas WA saja di nomor Cik Raden tadi ya. Tuh. Ini sudah koprol musik, suaranya bagus Cik. Terima kasih ya. Blora itu mana? Ikut terus, terima kasih. Ini assalamualaikum Cik John Cowboy, sekap terus Cik, jangan dilepas. Enggak bakal saya lepas John Cowboy. Iya. Kalau memang dia hebat, kalau dia memang katanya pergaulannya sudah sampai luar negeri, wah nggak ada urusan, nggak ada kata-kata maaf, bohong. John Cowboy dipercaya omongannya, alah, merengek kau, ya.
habis sama saya. Saya beberapa kali dikejarkan John Cowboy, apalagi Bang Rey. Makanya saya ikat dia, saya bantai dia. Ya. Oma Yunita, Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. John Cowboy, sekap ya, benar, terima kasih. Heti Jenal, ya, Assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam. Dari mana Bu Heti? Sriyanti, Assalamualaikum Cik Raden. Waalaikumsalam Bu, gimana? Udah lama nih nggak pesen madu. Pesen gak madunya sama Cik Raden? Kenapa? Kan bulan Suro nih, nah, bulan Muharram. Bagus sekali Bu. Iya. Mau tambah lancar nggak itu goyang-goyang apa ronggengnya itu? Iya. Cepet, buruan. Assalamualaikum Cik Raden Tuban. Ya, waalaikumsalam. Mugi sehat. Amin, amin. Ya. Sehat-sehat Bu Sri ya. Adam Herman, ya. Sidoarjo. Hadir Cik, semoga sehat selalu. Sidoarjo, Jawa Timur ya. Mama Oh, Mataram, terima kasih. Wawat, Assalamualaikum Cik, waalaikumsalam. Semangat musnahkan semua kezaliman. Siap di muka bumi ini. Itulah salah satu peran tugas perjalanan yang kami harus hadapi dan lakukan. Karena itu sudah suatu perjalanan yang kami harus jalani, ya. Mau tak mau, adapun benturan, adapun yang namanya kehidupan di mana saja yang kami hadapi, itulah salah satu kehidupan yang nyata, yang benar-benar kami bisa sedikit banyaknya menanamkan sifat-sifat kesabaran. Kalaupun mereka masih bisa kita bina, kita bina. Kalau memang tidak bisa kita bina, terpaksa kita binasakan, ya, seperti John Cowboy, Prabu, halah, astagfirullah, ampun saya mereka itu. Saipudin, ya, Assalamualaikum Cik, hadir. Waalaikumsalam. Banten, ya, sehat wae-nya ti Bantennya, abi teh jelma Banten, ya. Mama Oh, Mataram ya, Jakarta Timur, sip. Gimana? Unli, spiritual yang sangat bertanggung jawab. Terima kasih Bu Ulia. Selviarian, Assalamualaikum Cik Raden. Waalaikumsalam, panjang umur. Sama-sama, saya juga mendoakan kalian panjang umur, sehat, murah rezeki. Apa-apanya ketika milik kalian itu benar-benar setiap hari mendapatkan suatu keberkahan dan ridha dari Allah, dan Allah berikan suatu keselamatan. Itu yang pasti saya doakan kepada kalian, ya. Sylvia, Assalamualaikum Cik Raden. Waalaikumsalam. Terima kasih Sylvia ya, sudah hadir. Cindy Milandri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukabumi hadir Cik Raden. Terima kasih Sukabumi Bandung ya, sehat-sehat dari Bandung ya. Nengah Indra, oh Bali ya, Nengah Bali ya. Tiang Demenyai ya. Sama-sama Nengah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang Bang Rey sudah selamat. Ya, alhamdulillah Cik, ya betul, dengan doa kalian lah yang pasti ya. Karena tanpa ada doa kalian, ada dukungan kalian, kami bukan siapa-siapa ya. Mama Oh, gimana Mama Oh? Ya. Asmal, ya Cik Raden, habis sisa John Cowboy. Iya, bukan saya habisi, saya siksa. Ya. Habis John Cowboy, nggak ada urusan. Iya, cukup ngenes saya ngelihat ketika diketawa, hahaha katanya. Biadab tuh John Cowboy ya. Ketawa dia ngeliat bagai tepar. Aduh, manusia. Ya, nggak sadar dia. Ketika minum dikasih madu sama Bang Lampung, dadanya sudah mau pecah itu. Ya, dia ngakui sendiri, senep, napasnya udah celengap-celengap kayak ikan emas ya, di kolam itu. Pinter dia, hebat otaknya. Seolah-olah ketika bahasa tobatnya itu benar-benar mau tobat, ngomong, wah bener Bang Rey, saya mau datang ke sini mau tobat. Bagaimana caranya Bang Rey? Tapi obati dulu saya. Ketemu Bang Rey ya, ya sangat mulia. Orang yang arif, bijaksana,
penyabar di situ. Waduh, luar biasa adanya semua di Mari itu. Ya, makanya saya salut. Begitu saya ngomong sama Bari, masih aja Bari itu. Udah siapa tahu katanya John Kobo itu nanti, siapa tahu nanti mudah-mudahan dia benar. Ya udah kita ikuti kenyataan. Buk, baku hantam, dicolong madu di kantongnya Bang di Lampung, ya, diminumkan sama Ucup Dragon. Wah, Ucup Dragon ngikut nyerang lagi. Edan tuh orang ya, benar-benar edan Ucup Dragon. Wah, gagah dia, minum madu sakti ini. Tadi udah cengap-cengap, udah mau mati itu. Ya, langsung minum madu Bagi Lampung. Walah, nggak ada pakai hitungan jam-jaman, langsung serang. Wah, tambah alasannya balas dendam. Itulah manusia. Nggak ada terima kasih terhadap apa yang dirasakan sama dia. Yang ada merasa dia gagah, dia hebat, dia jago. Aduh, payah kalau ngadapin orang-orang seperti itu ya. Tapi dengan merasanya orang-orang seperti itu sudah jelas akan terduduk. Iya. Rasiti, ya, sehat-sehat Cik Raden, terima kasih. Alfian Muzarofah, waduh, orang mana ini? Jangan mau menerima tobatnya, hanya menipu. Betul, saya nggak percaya. Makanya, Cik Raden lepaskan saya, kata John Koboy. Saya mau tobat, saya mau sadar. Iya, nggak ada. Saya mau tergiur ya, ngaruh, nggak ada ngaruh. Ngomong-ngomongan John Koboy. Yang ada saya siksa, nggak saya gubris. Ngomong apa dia? Saya ikat dia. Iya, mungkin dimakan buaya buntung di sana. Biarkan aja. Tunggu giliran yang lainnya. Akan saya gilir satu-satu. Iya, biar puas, saya intip, saya intai nanti. Saya culik biar nggak apa-apa. Biar merasakan ketika Bangge disekap, diikat, disiksa. Begitu juga nanti mereka rasakan ketika saya ikat, saya siksa. Ya, begitulah ketika mereka menghajar Bangge, ya itu juga, ketika itu juga nanti kalian lihat saya hajar. Yang main-main kau sama Cik Raden. Sangka kau udah hebat. Nggak ada ceritanya Cik Raden takut sama kalian. Ngancam John Koboy. Akan saya matikan katanya anak istri kamu, rumah kamu saya bakar. Monggo, ya nggak masalah, nggak takut. Iya, siapa takut kata istilahnya dengan ancaman-ancaman John Koboy seperti itu. Sangka dia John Koboy, dunia ini milik dia. Belgedes. Itulah sobat John Koboy ya. Habis kalau sama saya, ada urusan. Si Timun, Assalamualaikum Ungaran Semarang ya. Ungaran tuh Semarang kalau nggak salah. Sehat-sehat ya. Terima kasih dari Semarang sudah hadir. Sehat selalu, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Ariuni, Jogja, terima kasih dari Jogja sudah hadir. Semoga Cik Raden dalam perlindungan Allah SWT. Sama-sama. Saya juga sebaliknya mendoakan kalian. Dukung terus, pantau terus supaya kalian jangan lupa ya, tekan tombol loncengnya. Ketika kalian menekan tombol lonceng, kalian tidak pernah ketinggalan yang namanya notifikasi setiap tontonan terbaru dari Cik Raden ya. Gimana Aminah Azodin? Assalamualaikum Cik Raden. Umi dari Malaysia, doakan Cik Raden, tim Mari sukses tobat setan merah tim walaupun dengan kekerasan. Iya gimana? Nggak dilawan kekerasan, mereka nggak bisa dibina. Ya kita binasakan, nggak ada urusan, iya.
Siti Aminah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik, waalaikumsalam. Sehat ya? Ya, itu tadi sahabat, namanya perjalanan demi perjalanan. Segala sesuatu itu kita mengharapkan hidup ini adalah mendapatkan hanya satu yang kita cari, keridoan dan mendapatkan ridhonya, jalannya Sang Ilahi Robi. Ya, ingatkan lagi, ini madu sakti, lengkap semua, mau apa saja. Saya katakan, saya siap secara lahir maupun batin dalam pengobatan medis maupun non medis, secara berinteraksi via telepon dimanakah pun kalian berada. Ya, saya tutup dulu live streaming, kita lanjut besok. Mudah-mudahan saya bisa mengikat yang namanya gurunya si siapa nama Ucup Dragon Setan Merah itu, akan saya bantai. Ya, ibaratnya saya sedih saya melihat kelakuan mereka itu sahabat, benar-benar ya, ketika manusia bangke akhirnya bangke balas dengan itu, begitulah rasanya. Tapi saya belum ketemu ya, tunggu nanti kalau ketemu saya intai, saya intip, saya ikat, ada urusan ya. Kita tutup dulu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.